Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hari ini kita uh, melakukan web 1 untuk pembelajaran tematik terintegrasi di sekolah dasar. Izinkan saya melakukan share screen. Baik, jadi pembelajaran tematik dan terintegrasi di abad 21 ini kita harus merubah paradigma kita dalam melakukan pengajaran itu adalah mengajarkan kehidupan. Ini penting karena di tahun-tahun sebelumnya seorang itu mengajar berdasarkan satu aspek dan mengesampingkan aspek yang lain. Padahal dalam kehidupan itu saling berkaitan antara ilmu pengetahuan alam, antara ilmu pengetahuan sosial, kemudian matematika, bahasa, dan seterusnya. Makanya perlu ada pembelajaran tematik terintegrasi. Di sini contoh kasusnya adalah hujan. Terkadang kita mengajarkan anak didik kita, peserta didik kita, sesuai dengan keahlian kita. Memang itu tidak salah. Tetapi bagi anak sekolah dasar, jika kita mampu menjelaskan secara terintegrasi antara semua ilmu tersebut, tentu ini akan membantu tumbuh kembang mereka. Hujan bagi guru IPA, dia mengatakan hujan ini terjadi karena siklus air di alam semesta. Laut kena panas, menguap, kemudian menjadi awan, kemudian awan itu semakin menumpuk, kemudian akhirnya turunlah hujan. Sedangkan bagi guru IPS, ketika dia menjelaskan kepada siswa, dia akan menjelaskan hujan sungai itu membuat banjir. Hujan itu sesuatu yang menakutkan. Hujan itu bisa membawa bencana. Jadi anak itu akhirnya bingung. Hujan ini apakah sunnatullah atau memang sudah siklus yang terjadi begitu saja secara alami, atau justru hujan ini adalah bencana yang harus dihindari oleh manusia. Nah, ini kalau seandainya kita mengajarkan sesuatu kepada peserta didik dari satu aspek, hanya dari sudut pandang IPS misalnya, hanya dari sudut pandang IPA misalnya. Bagi guru matematika, ketika diberi pertanyaan tentang hujan oleh peserta didik, dia akan menjawab atau lebih cenderung menghitung berapa liter air yang turun. Sedangkan guru bahasa, ketika berbicara tentang hujan, dia akan menyuruh peserta didik untuk membuat cerita atau kisah atau pengalaman, menuliskan pengalamannya tentang hujan. Nah,
Akhirnya peserta didik bertanya-tanya, kenapa semua pelajaran itu terpisah-pisah? Padahal antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain itu justru bisa saling melengkapi. Tema tertentu bisa dilihat dari banyak aspek. Kasus tertentu bisa dilihat dari beberapa teori, ya, kalau dalam perguruan tinggi. Maka kita tidak bisa mengesampingkan satu ilmu dengan hanya menggunakan satu ilmu yang lain. Apalagi untuk anak sekolah dasar. Bagi rekan-rekan sekalian yang sudah di perguruan tinggi, tentu untuk membahas masalah IPA, IPS, matematika, bahasa di sekolah dasar yang masih basic sekali itu tidak menjadi masalah. Dan mungkin rekan-rekan bisa menjelaskan semua itu kepada peserta didik. Namun, yang terjadi apa? Yang terjadi di sekolah kebanyakan hanya menjelaskan satu aspek. Guru hanya menjelaskan sesuai apa yang dia ketahui atau mungkin background pendidikannya. Guru IPA dia akan menjelaskan sesuai pelajaran kemampuannya dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan mengesampingkan pandangan dari sudut pandang yang lain. Padahal anak-anak kita yang di kelas 1, di kelas 2 itu butuh itu semua. Apakah kita ingin siswa kita belajar informasi yang terpotong-potong atau mengalami satu peristiwa belajar yang utuh? Nah, itulah pentingnya kita belajar pembelajaran tematik terintegrasi. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari mata kuliah ini. 82% siswa SD di sekolah dasar masih berada di level literasi numerasi rendah. Menurut PISA 2022 menyebutkan literasi membaca turun 12 poin. Literasi matematika 366 poin, peringkat terendah di ASEAN. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu pembelajaran parsial karena ada dikotomi ilmu. Antara satu ilmu dengan ilmu yang lain dipisahkan. Antara satu ilmu dengan ilmu yang lain tidak dipedulikan. Mungkin ada yang lebih suka di matematika. Dia tidak peduli dengan IPA, dia tidak peduli dengan IPS. Sehingga ketika mengajar kepada peserta didik, dia hanya mengajarkan sesuai dengan background pendidikannya. Nah, pembelajaran yang terpisah-pisah ini tentu bisa menyebabkan kemunduran di masa yang akan datang. Kesulitan menghubungkan konsep antar mapel. Jadi harusnya pembelajaran itu secara dibentuk tema tertentu, kemudian dibahas dari sudut pandang banyak ilmu. Ada integrasi. Ini tidak hanya membahas mata kuliah atau mata pelajaran yang umum saja, bahkan pelajaran agama sekalipun itu bisa diintegrasikan dengan pelajaran umum. Nah, jadi kalau seandainya rekan-rekan membahas sesuatu, misalkan dalam kisah sirah Nabi atau apa, integrasikan dengan sains yang ada. Membahas tentang, kan ada hadis tentang apa namanya, larangan mencabut uban. Ternyata menurut saya itu jika, jadi saya menjelaskan uban itu sebenarnya dia rambut yang berkorban. Dia mengorbankan dirinya supaya terhindar dari kanker si pemiliknya gitu. Nah, ketika dicabut itu akan menimbulkan beberapa efek dan seterusnya. Apalagi kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, secara sains itu ada memang. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi nggak cuma antar ilmu umum, IPA, IPS, bahasa, tetapi bisa diintegrasikan dengan agama juga. Makanya kita mulai sekarang
harus merubah mindset itu. Bagaimana kita menjelaskan kepada peserta didik dengan bahasa yang mudah, dengan pembahasan yang masih basic, tentang tema tertentu kita bahas dari banyak sudut pandang. Kita membahas tentang misalnya banjir dari banyak sudut pandang. Nah, dari hujan, banyak sudut pandang. Penciptaan atau tumbuhan yang sedang tumbuh, kita dari IPA-nya gimana, dari agama gimana, dari sosialnya gimana, dari bahasa gimana. Nah, krisis literasi itu, jika kita lihat pada PowerPoint ini, disebabkan pembelajaran yang parsial, yang terpisah-pisah, adanya dikotomi, adanya pemisahan. Pembelajaran terpisah terbukti dan sesuai dengan cara anak SD memproses informasi. Pembelajaran parsial dan meaningful learning. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih bedanya pembelajaran parsial dan meaningful learning. Anak usia sekolah dasar 6-12 belum mampu berpikir secara parsial. Menghafal fakta tanpa konteks akan mudah hilang. Sebelum sekolah, anak mengenal hewan secara utuh, melihat, menyentuh, memberi makan. Di sekolah, informasi baru harus menempel pada pengalaman yang nyata. Nah, ini cara anak belajar. Mungkin rekan-rekan yang punya anak atau mungkin punya adik, punya sepupu, ponakan yang masih kecil, mereka suka dengan hewan, misalnya kucing. Hewan itu dilihat, hewan itu disentuh, hewan itu dikasih makan, hewan itu dipeluk, hewan itu diajak main. Nah, itulah bagaimana anak kecil belajar. Anak kecil belajar dari banyak aspek. Itu idealnya seperti itu. Sedangkan yang terjadi beberapa tahun belakangan adalah pembelajaran sesuatu hanya berdasarkan teks dibaca. Misalkan pelajaran tentang kucing. Di dalam buku pelajaran dijelaskan kucing itu punya ini. Tetapi belum ada praktek nyata. Mungkin sesekali rekan-rekan bisa bawa kucingnya ke kelas. Kemudian mungkin sekalian dicontohkan, oh ini telinganya, ini kakinya, makanannya, dia masuk dalam jenis makanan apa, hewan apa, karnivora atau herbivora, kemudian kasih makan, dan seterusnya. Itu akan semakin menjadikan anak semakin senang. Nah, pembelajaran dengan metode ceramah untuk peserta didik sebenarnya kurang cocok. Karena mereka hanya bisa mendengar saja. Mereka nggak bisa lihat langsung. Mereka tidak bisa menyentuh langsung. Dan mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan hewan tersebut. Nah, maka ini perlu untuk kita biasakan. Anak melihat dunia sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, itu hal yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Sehingga kita mengajarkan kepada peserta didik di SD itu menjadikan mereka lebih paham, lebih mengenal, lebih bisa bahkan mungkin menjelaskan ke orang tuanya apa yang telah diajarkan ketika di sekolah. Pergeseran menuju pembelajaran tematik terintegrasi. Memang tidak bisa kita pungkiri, pembelajaran di Indonesia sudah bertahun-tahun melakukan pembelajaran parsial, terputus-putus, terpotong-potong. Nah, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk SD membangun keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif. Bagaimana mungkin anak bisa kritis di dalam kelas? Misalkan mengajarkan tentang kucing, tapi dia nggak pernah dibawakan kucing di dalam kelas. Nggak ada pertanyaan.
cuma dilihatkan buku saja, disuruh ngafal buku, kucing ini punya anggota badan ini, seperti itu. Bagaimana anak bisa kreatif? Bagaimana anak bisa aktif? Nah, makanya pembelajaran tematik terintegrasi ini sangat penting. Di luar negeri, di Jepang, kemudian di Jerman, dulu tahun 2015 saya di Jerman, kemudian baru bulan kemarin Maret saya di New Caledonia, masih negara bagian Prancis. Pembelajaran di sana, pembelajaran dengan sangat menyenangkan. Anak tidak hanya dituntut secara oleh guru dengan cara menghafal. Tetapi anak diajarkan bagaimana berpraktek langsung. Dengan praktek itu, mereka otomatis akan bisa menghafal. Karena mereka ada wujudnya. Mereka bisa melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung. Justru dengan hal tersebut, cukup dilakukan satu pengajaran, itu mereka sudah bisa hafal, bahkan bisa menceritakan kepada orang tuanya. Kalau di Indonesia beberapa tahun belakangan, dengan cara ceramah, dengan cara menghafal dan seterusnya, anak itu susah untuk menghafal. Karena mereka hanya menggunakan indera pendengaran mereka. Tidak menggunakan yang lain. Padahal anak itu macam-macam ya. Ada yang anak tipenya visual. Ada yang anak tipenya auditory. Ada yang anak tipenya kinestetik. Nah, jadi rekan-rekan yang mungkin sudah jadi guru dan yang mungkin akan menjadi guru harus memahami 3 karakteristik ini. Anak, cara belajarnya itu ada 3. Ada yang visual dengan melihat, ada yang kinestetik dengan mendengar, kinestetik dengan cara merasakan melalui pengalaman. Dan ada yang dengan cara mendengar. Nah, 3 cara ini, 3 tipe ini memiliki karakteristik yang berbeda dan cara yang berbeda. Bahkan penempatan tempat duduk pun itu harus berbeda. Anak yang visual, kalau ditaruh di tempat duduk paling belakang, itu susah. Maka dia harus ditaruh di tempat yang paling depan. Anak yang mendengarkan dengan pendengaran, menghafal dengan pendengaran, walaupun tidak melihat, dia mampu menghafal, walaupun duduk jauh. Sedangkan kinestetik, anak itu harus merasakan. Nah, bagaimana anak ini bisa cepat menghafal, sedangkan guru tidak pernah memberikan pengalaman secara langsung kepada mereka. Hanya ceramah, hanya disuruh menghafal teks, tulisan, dan seterusnya. Maka tidak akan dapat itu. Kasihan anak-anak kinestetik, tidak bisa merasakan. Nah, maka pembelajaran tematik terintegrasi ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita. Sehingga semua peserta didik kita bisa merasakan dari IPA-nya, IPS, matematika, bahasa. Anak itu macam-macam. Ada yang pinter di linguistiknya, tapi lemah di matematikanya. Anak yang ada yang pinter di matematika, tapi lemah di mungkin sosial. Maka setidaknya kita harus mengetahui itu. Ketika kita mengetahui itu, tentu akan mempersiapkan materi yang bisa diterima oleh semua peserta didik kita. Itulah pentingnya tematik terintegrasi. Harus dibahas dari IPA, IPS, matematika, bahasa. Seperti itu. Pembelajaran parsial yang lama dan pembelajaran tematik yang baru. Cara berpikir, kalau yang lama itu terkotak-kotak, abstrak. Sedangkan kalau yang baru itu holistik, dibahas dari banyak aspek, dan itu sangat relevan di dunia yang nyata sekarang. Pembelajaran yang dulu, penyampaian materi mapel terpisah. Sedangkan yang baru yang sekarang,
fasilitator pengalaman belajar utuh. Jadi bagaimana peserta didik anak-anak itu merasakan pembelajaran secara utuh. Satu tema tertentu dibahas, dijelaskan dari banyak aspek, dari banyak sudut pandang. Pengalaman siswa, kalau pembelajaran yang lama, menghafal teori yang tidak saling berkaitan. Matematika ada hafalannya sendiri. Kemudian IPA ada hafalannya sendiri. Kemudian bahasa ada hafalannya sendiri. Sedangkan yang terbaru memiliki satu tema dari berbagai sudut pandang. Hasil akhir, pemahaman jangka pendek kalau cara lama. Sedangkan cara baru, pemahaman mendalam atau meaningful learning. Tema air di sekitarku. Misalkan temanya ini air sekitarku. Kalau dilihat dari IPA, siklus air di alam semesta. Dari IPS, pemanfaatan air. Jadi diceritakan gimana sih siklus air itu. Air menguap jadi awan. Kemudian awan, kemudian semakin banyak, kemudian turun jadi hujan. Dari hujan itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau petani buat nyirami pertaniannya. Kemudian kalau seandainya apa itu bisa untuk apa? Kalau di sini itu di daerah saya ada Masjid Al-Hikmah yang dia menerapkan teknologi dari air hujan itu disimpan kemudian dijadikan cadangan untuk menyiram tanaman. Nah, jadi pemanfaatan air oleh masyarakat. Kemudian dari situ bisa diambil cerita. Bagaimana menceritakan itu. Sehingga peserta didik itu tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi bisa menceritakan. Karena sebaik-baik orang belajar itu yang mengajar. Artinya peserta didik ketika sudah bisa menceritakan, menjelaskan kepada orang lain, berarti dia sudah paham dan tahu betul bagaimana yang dia pelajari. Dan dari matematika bagaimana mengukur volume. Nah, seperti itu. Siswa tidak menyadari mereka sedang belajar 4 mata pelajaran yang berbeda. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang mengeksplorasi air. Nah, ini yang membedakan ya. Yang membedakan pembelajaran tematik terintegrasi. Di satu sisi, bagi seorang guru, tentu ini akan memiliki banyak khazanah keilmuan. Jadi tahu, bisa menyiapkan banyak materi. Mungkin waktu 2 jam itu bisa kurang bagi seorang guru jika memiliki kemampuan untuk mengajarkan tematik terintegrasi. Karena dia akan menjelaskan dari sudut pandang IPA, dia menjelaskan dari sudut pandang IPS, dari sudut pandang bahasa, dari matematika. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Ini contoh saja. Mungkin rekan-rekan bisa mencari tema yang lain yang bisa dibahas dengan banyak aspek ya. IPA, IPS, matematika, bahasa. Tema tanaman di sekitarku. Pada dari sudut pandang IPA, menyelidiki bagaimana tanaman ini secara langsung. Atau mungkin rekan-rekan bisa mengajarkan atau meminta, ayo sekarang bawa tanaman ini di kelas. Sekalian dia praktek. Praktek menanam. Dilihat minggu besoknya, minggu setelahnya, oh sudah tumbuh. Kemudian diceritakan. Ceritakan bagaimana tanaman ini tumbuh dari sudut pandang IPA. Kemudian setelah tinggi berapa, diukur. Nah, anak kecil, anak SD umur 7 tahun, 8 tahun, latihan ngukur. Ngukur tinggi batang. Bisa juga ngukur diameter. Kan bisa menjelaskan, di potnya kan bisa diameternya itu berapa. Kemudian ruasnya, itu kan bisa. Jadi menjelaskan matematika sekalian praktek.
Kemudian menulis laporan singkat hasil pengamatan. Hari pertama dijelaskan gimana, hari kedua dijelaskan, hari ketiga dijelaskan. Kemudian membuat poster kampanye merawat tanaman dengan seni. Jadi secara nggak langsung, serta didik hanya dari tema tanaman di sekitarku, mereka belajar apa? Mereka belajar matematika, mereka belajar bahasa, dan mereka belajar seni. 4 mata pelajaran sekaligus. Sebenarnya di era sekarang, guru-guru itu sangat terbantu dengan adanya AI. AI itu bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk mencari ide. Ide apa yang bisa saya sampaikan kepada murid, tematik terintegrasi untuk mungkin hari A, hari Senin, Selasa, Rabu, tolong buatkan. Hari Senin sampai atau 1 bulan bahkan, 1 bulan buatkan. Kemudian buatkan di dalam bentuk tabel. Kemudian di tabel itu pelajaran apa saja yang bisa menjelaskan tema tersebut. Nah, biasanya itu akan dibuatkan dengan mudah oleh AI dan kita tinggal mempraktekkan saja. Jadi kreativitas Bapak Ibu di zaman sekarang itu sangat mudah dengan ada bantuan AI tadi. Tidak ada alasan, wah ini harus bikin tema apa ya? Tema kemarin sudah dipakai, besok apa lagi ya? Karena ide itu sekarang banyak. Kalau kita nggak tahu, nggak ada ide lagi, bisa tanya ke orang. Kalau orang nggak ada, bisa tanya ke AI. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk menunjang pembelajaran kita. Pengetahuan tidak sekedar dihafal, melainkan dihidupkan melalui pengalaman multisensori. Nah, berbeda Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu mengajarkan hanya IPA, bagaimana klorofil itu, kemudian bagaimana tumbuhan itu, buah dan seterusnya, dengan mempraktekkan langsung satu tema tertentu, mereka akan bisa mudah menghafal, bahkan menjelaskan kepada orang tua. Oh, dari ini gini gini gini, pengalamannya itu bisa dijelaskan. Karena anak itu ketika sudah merasakan sesuatu, dia bisa menjelaskan apa yang sudah dia rasakan, walaupun hanya sekali merasakannya. Dengan sangat detail sekali. Beda dengan anak yang dituntut hanya untuk menghafal dari buku. Mata pelajaran bukanlah tujuan akhir. Mereka hanyalah alat bantu. Tema adalah dunia nyata. IPA, matematika, IPS, bahasa adalah lensa berbeda yang kita gunakan untuk membantu siswa melihat dunia tersebut dengan lebih jelas, utuh, dan bermakna. Contoh, tema lingkungan sehat. Menggunakan lensa IPS PKN untuk paham aturan buang sampah. Bagaimana anak-anak harus bersikap terhadap lingkungan. Bapak Ibu, di Jerman, anak itu sangat malu sekali membuang sampah permen. Sudah menjadi budaya, kebiasaan di Jerman. Misal, saya itu pernah di kelas. Di kelas itu anak makan permen, disobek bungkusnya, dimakan permennya. Karena di kelas itu nggak ada tempat sampah, apa yang dia lakukan? Dia menaruh bungkus permen itu di saku. Dia makan apapun di tempat itu, dia masukkan saku. Sampai nanti selesai pelajaran tersebut, mata kuliah tersebut kalau di perguruan tinggi, keluar dari kelasnya, dia keluarkan semua sampah-sampah itu dari kantongnya ke tempat sampah. Nah, sebenarnya ini yang diharapkan. Jadi lingkungan sehat itu
Nggak bisa kalau kita ajarkan secara parsial. Jangan buang sampah sembarangan. Itu hanya teks. Tapi orang Jerman, sebagai contoh ya ini, mereka merasakan langsung pembelajaran lingkungan hidup sehat. Diajarkan dari IPS, PKN, aturan yang ada di sana. Kemudian matematikanya, bahasanya, dan seterusnya. Maka mereka kalau ingin merokok pun pasti taat aturan. Nggak bisa sembarangan di tempat yang sembarangan, buang sampah, dan seterusnya itu karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran tematik terintegrasi itu tadi. Jadi akhirnya menjadikan pelajaran itu merasuk ke dalam hati, ke dalam naluri, seperti itu. Karena mereka merasakan itu semua pembelajaran mulai dari IPA, IPS, matematika, bahasa, dan seterusnya ke dalam itu. Satu tema induk, cuaca misalnya, bermain di lingkunganku. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia harus bisa menceritakan itu. Dari sudut pandang matematika, hitung mainannya. Dari sudut pandang PKN, aturan main. Bermain di lingkunganku. Mungkin Bapak Ibu misalkan kalau terlalu kaku ya dengan tema yang ada di buku tentang permainan, bawa kartu Uno misalnya. Kan kayak gitu lebih menarik ya, anak-anak kaget loh. Kok masuk kelas ibu guru bawa kartu Uno? Ayo, coba itu. Nah, coba kita contohkan. Mereka suruh mungkin berputar, melingkar atau gimana. Bapak Ibu taruh, ayo hitung si A, hitung si B, belajar matematika. Aturannya gini, kalau seandainya hitungannya salah, misalkan harus nyanyi atau apa, atau harus bercerita. Itu inovasi-inovasi sebenarnya yang dibutuhkan di era zaman sekarang. Apalagi generasi sekarang itu Gen Alpha. Gen Alpha itu lebih cerdas daripada Gen Z. Bapak Ibu, mungkin ada yang Gen Z, ada yang milenial ya. Kalau anak milenial itu pertemuan antara dua masa, masa kegelapan, masa sebelum digital maksudnya. Dulu masih merasakan mesin ketik mungkin, masih merasakan komputer dengan masukin disket misalnya. Itu mas milenial itu. Gen Z udah nggak merasakan. Gen Z dia lebih digital, lebih lebih berpikirannya lebih taktis sebenarnya, lebih cepat, lebih instan. Gen Alpha Bapak Ibu yang SD itu lebih cerdas lagi, bahkan lebih kritis lagi. Nah, kalau seandainya ada anak kritis, justru itu yang harus kita tingkatkan. Kita jangan malah males dengan anak yang kritis, justru itu sudah ada nilai plus, tinggal kita mengarahkan saja. Dengan pembelajaran tematik terintegrasi, tentu RPP akan lebih efisien, lebih kreatif, nggak monoton. Kalau guru yang dulu kan ya kayak gitu kan ya monoton, copy paste gitu biasanya. Cuma ganti nama, biasanya kayak gitu ya bikin RPP ya. Tapi saya yakin rekan-rekan yang udah jadi guru, insya Allah lebih kreatif lah, Kak, seperti itu. Saya husnudon saja. Jadi insya Allah lebih kreatif kalau seandainya dengan tematik terintegrasi. Beban administratif berkurang, tentu karena kalau dulu RPP tiap pelajaran ya. Tapi kalau seandainya ini lebih lebih simpel harusnya, karena fokus ke kualitas, fokus ke inovasi, fokus ke kreativitas. Dimulai dari langkah pertama di kelas. Tema diriku integrasi tubuh dengan IPA-nya. Mungkin bagian-bagian tubuh dijelaskan dari sudut pandang IPA. Kemudian dijelaskan bagaimana sih merawat tubuh itu.
Dari sudut pandang PKN, bagaimana disiplin setiap minggu kuku itu harus digunting. Nah, itu kan masuk ke PKN-nya, perawatan. Kemudian menghitung jari. Hitung jari ada berapa, kemudian kuku kaki ada berapa, telinga ada berapa, mata ada berapa. Tapi jangan disuruh untuk ngitung rambut. Kasihan. Karena kalau ngitung rambut nggak selesai-selesai nanti. Jadi apa? Ya mungkin buat apa kayak fun atau humor. Misalkan habis hitung tangan coba 10, hitung hidung, hitung telinga, sekarang hitung rambut. Nah, tapi ya nggak serius gitu. Ya, buat bercanda. Mereka akan lebih fun, lebih seneng gitu. Kemudian tema kegemaranku. Nah, coba Ibu nanti apa ini eh, bisa berinovasi. Keluargaku, tema benda, hewan, tanaman sekitarku. Dilihat dari sudut pandang banyak mata pelajaran. Pendekatan tematik integratif. Fondasi wajib bagi SD kelas awal di Indonesia di era sekarang. Untuk siswa, sesuai cara berpikir holistik anak yang sekarang. Tematik terintegrasi. Belajar lebih menyenangkan, tentu karena akan ada banyak inovasi dan kreativitas. Meningkatkan motivasi, karena mereka merasakan langsung, mereka nggak bosen di kelas itu. Untuk guru, RPP lebih efisien harusnya. Ruang kreasi pembelajaran lebih luas, karena nggak melulu harus lihat kertas. Bisa dengan media mainan, media tumbuhan, dan seterusnya. Untuk bangsa menjawab krisis literasi, numerasi. Kemudian sesuai standar kurikulum nasional menciptakan generasi penyelesaian masalah nyata. Bapak Ibu, kemarin saya itu diceritain sama dia seorang namanya Bu Farida, tinggal di Prancis, menikah dengan orang Prancis. Eh, ketika dia cerita, dulu saya pernah sama suami ke Borobudur. Di Borobudur itu suaminya yang bule kena biaya tiket yang mahal karena dia orang asing. Sampai 1 juta lebih. Nah, anehnya setelah disuruh bayar 1 juta lebih, suaminya itu masih pengen supaya ada guide tour yang menjelaskan Borobudur itu gimana. Dalam pandangan Bu Farida, dia keturunan Jawa. Loh, nggak logis lah. Maksudnya aneh, ini udah dikasih bayaran tiket mahal, kok pengen bayar lagi untuk guide tour. Secara rasional orang Indonesia itu nggak masuk akal. Karena udah kena harga mahal, pengen bayar lagi untuk guide tour. Karena orang Indonesia kan pikirnya gimana caranya biar murah. Nah, kalau orang bule, ternyata yang menjadikan mereka itu murah atau tidak, kalau seandainya dia masuk Borobudur, terus keluar Borobudur, dia tidak tahu apa isi Borobudur itu, sejarahnya gimana, penjelasan di sana patung-patungnya gimana, justru mereka lebih merugi. Nah, mindset orang Barat itu seperti itu. Uang itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu pengetahuan, keingintahuan. Ini karena didikan, pembelajaran, tematik terintegrasi. Jadi, walaupun orang bule itu sudah tua, sudah berumur, rasa ingin tahu terhadap ilmu, ilmu pengetahuan, itu sangat tinggi. Ini yang berbanding terbalik dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sudah lulus kuliah, males belajar, males baca buku. Lebih sering buka TikTok, Instagram daripada buku. Tapi saya yakin insya Allah rekan-rekan sekalian nggak seperti itu. Lebih banyak baca bukunya insya Allah. Ya kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak benar ya berarti salah. Nah, rasa ingin tahu orang bule seperti itu Bapak Ibu. Jadi
dia umur 30-an atau 40-an, rasa ingin tahunya masih tinggi. Karena mereka ketika di sekolah itu nggak bosen. Mereka dididik dengan tematik terintegrasi dari sudut pandang banyak aspek ya, sehingga mereka sangat nyaman belajar itu. Sangat termotivasi, dan belajar itu berasal dari diri mereka sendiri. Itu yang menjadi pembeda. Kita dari dulu, dari kecil, dituntut menghafal. Teks ini hafalkan, teks ini hafalkan. Akhirnya ketika sudah dewasa, bosen, males belajar itu. Dengar kata belajar itu anti. Beda dengan orang barat. Peran, nah nanti kan ada praktek ya Bapak Ibu. Ini jadi mata kuliah praktek, dibuat enjoy saja. Enjoy, kerjakan sesuai deadline. Walaupun kadang nggak sempurna, tetap kumpulkan. Ingat, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Maka tugasnya dikumpulkan, sempurna tidak sempurna. Nah, tahapan 1, memahami konsep pembelajaran terpadu. Tahap 2 nanti menyusun RPP. Kemudian melaksanakan praktek itu. Mengembangkan alat evaluasi yang terintegrasi. Nah, jadi ini quote-nya, jadilah guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi mengajarkan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Nah, ini tagline kita. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam saya menjelaskan. Ini kalau ini sudah ada di itu ya, sudah ada di e-learning. Jadi rekan-rekan sebenarnya bisa baca sendiri dan mungkin ada yang sudah baca. Bagaimana pendahuluan menciptakan kondisi awal pembelajaran. Jadi kalau cara apa namanya public speaking itu biasanya ada hook Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hook. Hook itu kata yang bisa dengan banyak cara. Storytelling bisa menceritakan sesuatu, kemudian masuk ke tema. Bisa dengan pertanyaan yang menjurus kepada tema. Hook itu macam-macam. Ketika hooknya dapat, akhirnya anak itu tertarik. Setelah ini Bapak Ibu mungkin bisa searching di Google atau mungkin di AI dan sebagainya, bagaimana cara membuat hook di awal pelajaran sehingga peserta didik menarik atau responnya positif terhadap pelajaran itu. Nah, itu salah satu bentuk mengkondisikan anak sehingga anak itu siap untuk mendengar, siap untuk belajar. Memberi acuan dalam kaitan pembelajaran, memberi acuan ya. Ini membuat kaitan, kemudian melaksanakan tes awal. Ada pertanyaan-pertanyaan dulu mungkin, supaya menjurus kepada tema. Kemudian kegiatan inti, makna kegiatan inti pembelajaran dijelaskan, bentuk kegiatan inti pembelajaran, dan seterusnya. Ini mungkin bisa dibaca. Baik, barangkali ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan, mohon izin untuk open kamera dulu. Kita akan foto, screenshot, supaya menjadi bukti bahwa rekan-rekan hadir dalam perkuliahan atau web 1 ini. Mohon Siti Nurhaliza untuk open kamera. Siti Nurhaliza, mohon untuk open kamera. Baik, 1, senyum, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Baik, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan. Nanti untuk absen
Saya lihat dari yang screenshot tadi aja ya. Nanti kalau yang di screenshot ada berarti hadir seperti itu. Jadi jangan khawatir masalah absen karena semua terdokumentasi dengan baik. Barangkali ada pertanyaan. Wah, kalau nggak ada pertanyaan berarti paham semua ini. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, berarti saya pikir paham semua. Kita enjoy saja di dalam pembelajaran ini, ikuti sesuai penjelasan setiap sesi. Ibu Niaya mau bertanya? Angkat tangan, raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kan nanti pas sesi 3 ada praktik. Terus saya Tiang mengajar di TK. Ya. Nanti kalau misalnya ada praktik kan, gimana Tiang anunya praktiknya apakah boleh di TK apa di SD? Ya nggak apa-apa, di tempat bertugas saja, biar tidak terlalu berat ya. Gitu. Anggi, kasih. Nggak apa-apa, enjoy aja, yang penting sesuai dengan misalkan disuruh buat ini, ya udah dibuat saja seperti itu. Yang diharapkan dari mata kuliah ini rekan-rekan sekalian bisa praktek nyata, bikin mungkin RPP-nya apa, tematik terintegrasi, kemudian mungkin kreativitasnya apa. Jadi sebenarnya seperti bantu loncatan. Jadi kalau rekan-rekan sudah bisa di mata kuliah ini, nanti dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dipraktekkan. Harapannya seperti itu. Jadi biar lebih kreatif, lebih inovatif dalam pembelajaran. Seperti itu. Pertanyaannya dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nihaya. Ada yang chat. Pembelajaran yang berbenturan dengan kebiasaan guru sebelumnya yang membuat anak harus adaptasi lagi, Pak. Iya, betul. Memang kita harus ada perbaikan. Perbaikan itu sebuah keniscayaan. Jadi itulah berarti mungkin rekan-rekan yang hadir dalam Microsoft Teams ini termasuk orang-orang yang beruntung karena mendapat pencerahan itu. Mungkin yang belum pernah belajar mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi itu yang nggak tahu. Dan mereka akan terus mengajarkan ya parsial seperti itu. Nah, rekan-rekan, oh berarti ada insight baru nih. Kenapa ya kok orang Barat itu semangat dalam belajar? Bapak Ibu, saya di Jerman itu mahasiswa setelah kuliah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan masuk perpustakaan. Kapan keluar perpustakaan? Jam 12 malam. Bahkan ada perpustakaan yang 24 jam buka di Jerman itu. Itu di Jerman. Kemarin bulan Februari sampai Maret, saya di New Caledonia di Prancis. Saya ngajar bersama teman yang di sana. Dia dosen di sana, Universitas New Caledonia. Kemudian ditanya, setelah ini kalian mau kemana? Saya mau ke perpustakaan. Orang Prancis seperti itu, orang Jerman seperti itu. Saya tanya di kampus saya, kampus konvensional, bukan kampus UT ini ya. Kalau kampus UT saya yakin setelah ini Bapak Ibu akan baca buku. Saya yakin habis ini Bapak Ibu mungkin baca jurnal. Saya tanya di kampus saya Bapak Ibu, di kampus konvensional. Setelah mata kuliah saya tanya mahasiswa, setelah ini mau kemana? Saya mau ke warung Pak, saya mau ke kafe Pak, saya mau jalan-jalan refreshing. Nah ini sesuatu yang berbeda. Jadi harapannya nanti anak-anak kita, anak didik kita yang kita ajarkan di SD ini, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah kuliah, lulus kuliah, semangat untuk mencari ilmunya itu masih sangat tinggi.
Jadi tidak ada rasa lelah dalam belajar. Mungkin karena kesalahan didikan di zaman dulu kita itu lelah belajar. Mungkin akhirnya lebih enjoy lihat TikTok daripada lihat jurnal gitu ya. Lebih sering baca Facebook atau Instagram daripada baca buku, mungkin gitu ya. Ya itu mungkin pembelajaran yang menjadikan kita bosan. Nah, kita harus merubah itu. Mindset kita harus berubah. Mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian kita mengajar kepada peserta didik kita, sehingga anak-anak kita itu lebih semangat dalam belajar. Baik, ada pertanyaan lagi? Ini masih ada yang mengetik. Kita lihat hasil ketikannya. Ibu Aprilia, Bu Ukitis, Kara, silahkan. Di unmute dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, untuk Ya. praktek sesi 3 nanti itu waktunya dibatasi atau tidak ya? Nah, nanti dilihat due-nya. Dilihat kan ada, biasanya tiap sesi itu ada due-nya, ada batas waktunya. Nah, kalau ada batas waktunya berarti dilihat jangan sampai melewati batas itu. Jadi harus teliti, jangan sampai melewati batas, ditakutkan karena sistem ketika sudah melewati batas, ya nggak bisa apa-apa. Tutor pun nggak bisa, yang bisa merubah hanya admin UT. Nah, seperti itu. Kita harus menyesuaikan. Misalkan dengan jadwal, dengan peraturan yang ada di universitas terbuka. Jadi harus cermat. Dari awal sesi 2, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin ada apa, tugas apa, kemudian apa, gitu. Seperti itu. Dibaca detail satu-satu. Mata kuliah praktek soalnya ya. Kalau mata kuliah yang cuma ngisi-ngisi gitu aja, mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau praktek memang kita harus effortnya harus lebih. Semangat kita harus lebih. Kita harus bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mata kuliah yang praktek ini. Karena biasanya lebih banyak menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi kalau mata kuliah yang ya biasa-biasa seperti itu ya tinggal ngisi, tinggal jawab, diskusi, tinggal ngisi tugas, seperti itu. Jadi intinya mungkin ada orang ya yang melankolis, yang perfeksionis gitu ya. Jadi kalau sudah dikejar target itu ya jangan perfect, yang penting ngumpulkan. Sebaik-baik tugas itu bukan yang perfect, sebaik-baik tugas itu yang dikumpulkan, walaupun perfect atau nggak perfect. Jadi kumpulkan saja. Kumpulkan, yang namanya evaluasi pasti ada, perbaikan pasti ada, dan itu manusiawi. Yang penting rekan-rekan mengumpulkan tugas semua, rekan-rekan mengerjakan semua, insya Allah lulus. Seperti itu. Jangan khawatir. Dibuat enjoy aja. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak, bagaimana cara mengubah mindset anak walaupun tidak belajar atau tidak memahami pembelajaran mereka tetap naik kelas? Mindset. Jadi kemarin di Jakarta saya dalam sebuah seminar atau apa. Cara mengajarkan anak. Ternyata dengan cara disuruh itu sangat-sangat tidak efektif. Hanya masuk 20, mentok 30% ke anak tersebut. Misal, Bapak Ibu nyuruh sholat. Mungkin yang Islam ya, nyuruh sholat. Kalau mungkin yang Kristen, nyuruh ibadah. Seperti itu. Ayo, sholat. Sholat di masjid. Itu yang masuk 20%. Berbeda kalau seandainya Bapak Ibu sudah wudhu, Bapak Ibu sudah pakai baju rapi, mungkin yang perempuan pakai mukena, sudah siap berangkat, ajak dia. Ayo sholat. Itu rasanya berbeda. Bisa 80%. Karena mereka itu ketika ada contoh, ada uswah hasanah, mereka itu akan mudah. Jadi kalau nyuruh anak belajar, jangan ayo belajar. Tapi Bapak itu mungkin baca dulu oh tentang kelelawar. Kan biasanya saya ngajarkan anak saya kemarin tuh ada tentang hewan-hewan gitu, kelelawar atau apa gitu. Saya baca-baca.
Dan kadang saya ini cerita ke dia atau mungkin lihatkan gambar ke dia. Oh, kelelawar itu ada gini gini gini. Kelelawar itu tidurnya ketika siang dan seterusnya. Dia kayak cerita aja gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, kemudian kita menceritakan kepada dia, kemudian kita minta dia untuk menghafal atau tahu atau mengulangi, itu justru lebih masuk. Begitu pula dengan sholat. Misalkan, kalau kita sudah siap, kita mau berangkat, bahkan kalau seandainya kita, ya namanya anak ya, ada yang mau, ada yang enggak. Kalaupun enggak mau, ya sudah, untuk hari ini enggak masalah, kita sholat dulu aja, jamaah dulu. Tapi besoknya, insya Allah dia mau. Karena uswah. Karena kita mempraktekkan, kita mencontohkan. Kita nggak cuma menyuruh dari mulut. Tapi mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka merasakan bahwa, oh, ayahnya, ibunya itu ternyata seperti ini sholatnya. Kadang walaupun nggak disuruh, ikut ya. Nah, anak itu juga seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ingin anak itu berilmu, kita harus bisa di depan dia seperti sudah paham ilmu itu. Walaupun mungkin kita sebenarnya nggak 100% paham. Yang lebih paham mungkin gurunya ya. Tapi kita pura-pura tahu, mungkin sedikit pengetahuan itu kita sampaikan ke dia. Cerita. Kemudian akhirnya dia tertarik. Dan secara langsung dia seperti itu. Learning by doing. Ini yang nggak banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Learning di Indonesia dengan perintah. Tidak melakukan. Tidak dengan uswah. Makanya Rasulullah itu dulu ketika mengajarkan kepada para sahabat, luar biasa, sahabat itu sangat antusias. Karena Rasulullah itu pasti memberi contoh. Rasulullah selalu di depan. Rasulullah selalu menjadi rujukan. Sedangkan orang tua sekarang hanya menyuruh saja. Kalaupun ditanya orang tuanya nggak paham dan nggak mau tahu. Ini yang jadi problem juga. Jadi kita kalau ingin merubah anak kita, mindset kita harus dirubah dulu. Mindset kita, cara kita dalam mengajar dirubah dulu. Jadi belajar bersama-sama. Belajar dengan menyenangkan. Jangan belajar dengan perintah, belajar dengan keterpaksaan. Itu pembelajaran yang sudah usang. Dapat dipahami ya, Bapak Ibu? Ini terkait merubah mindset. Sekali lagi izin bertanya, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di TK, mengingat literasi sebagian anak masih kurang, apakah ada cara sederhana supaya hasil pembelajarannya menjadi efektif? Nah, anak-anak yang TK itu anak yang sangat-sangat suka dengan praktek. Anak-anak TK itu anak-anak yang suka dengan kreativitas, dengan kehidupan luar, dengan sesuatu yang audio visual, sesuatu mungkin yang bisa dipegang, apalagi yang kinestetik ya, kan ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, rata-rata kalau TK itu masih kinestetiknya itu yang mereka rasakan karena mereka melatih motorik halus dan motorik kasar. Maka guru di TK itu justru luar biasa lebih effort daripada guru yang di perguruan tinggi sekalipun kan. Kalau di perguruan tinggi nyuruh mahasiswa udah bisa paham. Kalau nggak paham dimarahi. Kalau di perguruan tinggi. Tapi kalau di TK, wah nggak bisa seperti itu. Jadi sabar, inovasi itu penting, kreativitas. Dan memang anak-anak itu kalau TK itu ya dikasih tahu nggak langsung paham kan ya. Dan mereka nggak langsung mau biasanya. Harus ada pancingan-pancingan, atau mungkin jajan, atau mungkin reward, hadiah, dan sebagainya yang menarik sehingga mereka mau fokus untuk kita. Nah, itu anak-anak TK. Memang unik anak-anak TK, dan itu luar biasa anak-anak TK itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mengabdi di TK, insya Allah pahalanya luar biasa. Karena memang lebih effort, lebih susah sebenarnya.
Dan ada mungkin quote ya. Jadi seorang guru itu seperti seorang pendai. Kita mungkin bisa ibaratkan ketika Rasulullah itu dulu menginginkan sekali supaya pamannya itu untuk masuk Islam. Bahkan sampai Abu Thalib sebelum ajalnya dijemput, Rasulullah itu menemani dan mengajak supaya Abu Thalib itu masuk Islam. Tapi justru wahyu apa yang turun? Inna kalantah dia man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kata Allah pada Nabi Muhammad, engkau tidak dapat memberikan hidayah wahai Muhammad kepada siapa saja orang yang engkau suka. Tetapi sesungguhnya aku kata Allah yang hanya bisa memberikan hidayah. Jadi tugas dai itu hanya menyampaikan. Tugas guru itu hanya menyampaikan, tidak memastikan anak itu pintar. Nah, ini yang menjadi catatan. Kadang guru itu sering marah. Kenapa? Karena ketika ngajaran ke anak, ke murid, anaknya nggak paham dan nggak bisa di waktu itu juga. Makanya dia marah. Padahal yang menjadikan pintar itu bukan guru, tapi Allah. Tugas guru apa? Tugas guru itu hanya menyampaikan. Hanya menjadi motivator bagi anak supaya semangat untuk belajar. Memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan arahan, memberikan pancingan-pancingan supaya mereka tertarik dengan tema itu sehingga mereka ingin belajar sendiri. Ah, itu tugas guru. Pintar tidaknya murid itu serahkan Allah. Makanya guru itu mengajar, berdoa. Urusan pintar nggak pintar itu urusan Allah, bukan urusan guru. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati. Jangan sampai, wah saya sudah ngajar Pak, tapi nilai anak-anak masih 5. Ya mungkin bisa jadi soal yang dikasih itu masih di luar kemampuan mereka. Atau mungkin ketika diajari mereka nggak terlalu antusias sehingga mereka nggak semangat untuk belajar. Jadi kita sebagai motivator, kita sebagai penyemangat, kita sebagai penyampai ajaran agama. Kan sebenarnya ilmu itu ini ya terintegrasi semua. Ilmu agama, ilmu umum semuanya itu terintegrasi jadi satu. Jadi kita itu ya sama tugasnya seperti Rasulullah, menyampaikan, mendakwahkan. Kalau mungkin dalam agama Kristen, mungkin ada yang Kristen, ya menyampaikan juga seperti itu. Tugas seorang guru. Urusan pintar atau tidak itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi siswa yang susah mengingat pelajaran yang disampaikan oleh gurunya? Contohnya siswa kelas 3 usianya sudah 13 tahun, tapi belum bisa membaca. Padahal gurunya sudah telaten mengajarkan membaca setiap hari. Terima kasih. Nah, ini jawabannya kan tadi disampaikan. Urusan bisa atau tidak itu ya urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya kewajiban kita ikhtiar mengajarkan sebagai motivator, sebagai menyediakan sarana dan prasarana seperti itu. Kalau sudah kita ikhtiar, tentu kita ikhtiarnya dengan cara yang baik ya, jangan sampai marah. Kita harus tetap bisa menahan marah, kita sampaikan dengan lembut, bahkan kita sampaikan dengan senyum. Gitu. Jadi itu ada tuh Bapak Ibu dalam public speaking. Beda antara orang ngomong senyum dengan orang ngomong cemberut. Walaupun nggak lihat, misalkan dalam sebuah telepon gitu. Ada SOP dalam sebuah perusahaan. Ketika menjawab sebuah telepon, dia harus tetap senyum. Ya Bapak, mohon maaf, mohon bisa disampaikan kendalanya. Sambil senyum di 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Nah, itu dibiasakan. Itu SOP di perusahaan yang bagus. Walaupun tidak melihat secara langsung di telepon, by phone, tetapi tetap harus senyum. Nah, karena kita memberikan pelayanan, begitu pula dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru itu memberikan pelayanan. Tetap
menyampaikan dengan cara yang baik, dengan senyum, tanpa amarah. Karena yang menjadikan orang itu amarah itu marah itu karena mereka nggak paham, sehingga kita emosi. Padahal yang menjadikan paham dan enggak kan bukan kita, tapi Allah. Tugas kita hanya mengajarkan, menyampaikan. Ya anggap saja kalau masih belum paham, Allah ingin memberikan pahala yang banyak untuk kepada kita. Sehingga kita ngajarin lagi ke dia, ngajarin lagi ke dia. Seperti itu. Kita harus merubah mindset itu. Kalau zaman dulu nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau zaman dulu saya di pesantren itu nggak bisa. Wah diberdiriin. Udah di rotan, udah dipukul dan sebagainya. Anak zaman sekarang nggak bisa. Nah, sekarang, anak zaman sekarang sudah beda generasi. Dan kita harus bisa lebih adaptif dengan itu. Ini salah satu cara yang paling bagus yaitu dengan tematik terintegrasi. Inovatif, kreatif, mereka pasti suka. Kalau gambar, kasih warna. Kalau bisa 3 dimensi, lebih baik. Apalagi sekarang udah ada AI. Misalkan mau buat PowerPoint, Bapak Ibu, di kelasnya ada proyektor misalnya, atau Smart TV. Dengan AI sekarang dengan mudah bisa membuat PowerPoint. Ada GPT, ada Grok, ada Gemini, ada Claude, ada notebook LM, kemudian ada macam-macam. Bisa menggunakan itu semua. Dan anak-anak itu suka audio visual Bapak Ibu. Jadi kalau membuat PPT, misalkan di kelas ya, itu jangan cuma gambar, jangan cuma tulisan, ada videonya. Ambil cuplikan dari YouTube atau apa, kemudian masukkan. Atau mungkin untuk menarik perhatian, sebelum masuk kelas, di slide pertama, kasih video. 1 menit. Potong. Nah, kemudian setelah 1 menit itu baru masuk ke tema. 1 menit yang mengantarkan tema. Misalkan ada video tentang orang miskin. Kemudian Bapak Ibu bisa tampilkan. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka, gimana kalau seandainya di sekitar kalian ada orang miskin seperti ini. Nah, baru masuk ke tema. Mungkin tema tentang toleransi kepedulian terhadap orang, empati, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu mereka lebih tertarik, lebih antusias untuk masuk ke pelajaran. Baik, saya kira cukup. Di sini sudah asar, sudah masuk waktu asar. Mungkin kita bisa lanjut ngobrolnya, diskusinya di kesempatan yang lain. Masih ada tab 2 dan tab 3. Jadi di mata kuliah praktek ini kita harus semangat. Nah, di sini saya tidak mau menjadikan mata kuliah ini sebagai beban. Karena kalau sudah terbebani itu maka yang jadi akan males. Maka saya tidak akan menjelaskan sesuatu yang sulit, yang rumit, yang menjadikan beban dalam pikiran Bapak Ibu. Mata kuliah ini mata kuliah yang enjoy, yang enak. Kita nikmati mata kuliah ini, kita praktekkan, bukan sebagai tuntutan tugas, tapi kita memang butuh untuk mempraktekannya dalam pengajaran kita sehari-hari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kaful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas